Eh, Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Segala puji kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita, yaitu kegiatan webinar yang diselenggarakan kolaborasi antara komunitas guru penggerak Kabupaten Biren, Ruang Literasi Guru Indonesia, komunitas MGMP BK Kabupaten Biren, serta komunitas Smart Learning Center. Jadi untuk kegiatan ini adalah kolaborasi dari beberapa komunitas. Nanti kegiatan ini juga akan disampaikan atau akan diisi oleh Ibu Irawati SPDGR. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 3 dan sekarang menjadi pengajar praktik. Sudah menyelesaikan tugasnya sebagai pengajar praktik di Angkatan 8. Kemudian ada Pak Hendro Nur Susilo SPDGR. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 3. Kemudian dan juga pengajar praktik angkatan 9. Beliau juga merupakan pengajar pendidikan internalisasi Pancasila, dan selanjutnya ada Pak Ihsan Armia SPD IGR. Pak Ihsan juga merupakan guru penggerak Angkatan 3 dan pengajar praktik di Angkatan 9 sedang bertugas di Angkatan 9. Beliau juga merupakan narasumber berbagi praktik baik dari BGP Aceh yang sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada Ibu Nuzlita Ramasepa, SPD GR. Beliau juga guru penggerak Angkatan 3 dan pengajar praktik di Angkatan 9. Dan selanjutnya ada Pak Herwansyah SPD. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 7 dan menjadi pengajar praktik, baru menyelesaikan pembekalan pengajar praktik Angkatan 10. Beliau juga merupakan fasilitator bimbingan teknis pemulihan dan transformasi pembelajaran di BPMP Sumsel dan fasilitator P5 Tangerang. Berikut merupakan narasumber kita pada kegiatan webinar kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mari seluruh peserta kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, Bapak Ibu, kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Irawati sebagai moderator kita. Nanti untuk pengisi materi yang pertama kita langsung saja karena ini berhubung waktu juga tadi ada kesalahan teknis. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang ada. Kami ingin bekerja sama dengan BGP, namun ada kesalahan juga di akun Zoom mereka, ada kesalahan teknis. Jadi untuk pengisi pertama akan disampaikan materinya oleh Ibu Nuzlita Ramasepa dengan materinya tentang pengenalan fitur di platform Merdeka Mengajar. Untuk Ibu Nuzlita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik,
Terima kasih Bapak Safarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan kita kali ini. Sebelum saya mulai, izin saya share screen Bapak dan Ibu. Pak Saparudin sepertinya belum jadi host ya? Belum bisa share. Oh, sebentar Bu ya, depan. Lita. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya memulai pemberian materi pertama. Sebelum saya masuk kepada materi, perkenalkan, saya Nuzlita Ramasepa, merupakan guru bimbingan konseling di SMA Nusat Pasangan Sibolakung, dan saat ini saya mewakili dari komunitas MGBK Kabupaten Biren, yang merupakan kolaborasi dari beberapa jenjang dari MTS, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, pada kegiatan kali ini, saya mencoba menyampaikan berkenaan dengan teori mengenai pengenalan fitur-fitur platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar itu merupakan episode ke-15 yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim gitu ya, yang resmi kita gunakan, dan saat ini mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak yang menggunakan. Ini resmi diluncurkan pada 11 Februari 2022. Nah, Bapak dan Ibu, saya mencoba memaparkan secara singkat berkenaan seperti yang disampaikan oleh Bapak Safarudin tadi ya, mengingat dengan waktu kita gitu. Nah, jadi nanti materinya akan kami share juga pada Bapak dan Ibu. Jadi saya coba menjelaskan secara ringkas, semoga dapat dipahami. Nah, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, di mana PMN itu dapat kita akses melalui Android dan juga melalui komputer kita, gitu ya. Nah, kalau melalui Android, itu kita bisa menggunakan di App Store ataupun Play Store. Kemudian kalau menggunakan laptop, itu kita bisa menggunakan link seperti yang saya terapkan ini. Dengan catatan kita menggunakan akun belajar ID kita masing-masing. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya apa saja menu yang dapat kita temukan di dalam PMN. Nah, ini merupakan versi 1.16, dan kalau sekarang sepertinya sudah terbarukan lagi Bapak dan Ibu, sudah ada fitur tambahan. Namun nanti tetap coba saya sampaikan di bawah lagi, ada tambahannya di mana fitur yang pertama kita dapatkan itu adalah mengenai video inspirasi, di mana di sini Bapak dan Ibu terdapat kumpulan-kumpulan video inspiratif yang telah dikurasi, artinya sudah disahkan lah gitu ya untuk dapat kita konsumsi bersama, untuk kita gunakan bersama gitu ya, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif inspirasi yang dapat kita gunakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, kemudian fitur yang kedua adalah pelatihan mandiri, di mana dalam pelatihan mandiri ini berisikan topik-topik pelatihan terkait kurikulum Merdeka. Nanti pada bagian fitur ini juga akan diperdalam dan diperinci kembali oleh rekan saya yang berikutnya, Bapak Ihsan Armia. Nah, kemudian fitur yang berikutnya adalah bukti karya, di mana pada menu ini adalah untuk membangun portofolio karya kita agar dapat saling berbagi inspirasi dengan sesama rekan pendidik. Artinya kita satu guru dapat mengambil atau melihat bagaimana sebenarnya bukti karya yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru gitu ya. Nah, kemudian fitur yang berikutnya adalah komunitas belajar, di mana fitur ini merupakan wadah untuk belajar dari sama rekan pendidik di seluruh Indonesia. Kemudian fitur yang berikutnya adalah asesmen murid, di mana hal ini merupakan alat bantu untuk dapat melakukan analisis awal pembelajaran, literasi, maupun numerasi. Kemudian fitur yang berikutnya adalah perangkat ajar. Nah, di sini Bapak dan Ibu dapat melihat
karena di sana tersedia ribuan referensi perangkat ajar berdasarkan MAFEL dan fase, mulai dari tingkatan kita SD, SMP, SMA gitu ya, maupun SMK. Di sana sudah lengkap mengenai juga tentang kurikulum merdeka yang berisikan informasi lengkap mengenai CP, ATP gitu ya, sesuai dengan mapel-mapel yang kita sesuaikan dengan diri kita gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, fitur-fitur tersebut sebentar, sepertinya macet. Bu Nuslita di stop share saja dulu, nanti dimasukkan lagi. Iya, oke, siap. Sebentar, Pak Hendro. Saya nggak usah slide show kan ya, gini aja ya Pak Hendro ya, biar nggak lengket ya. Ya, Oke, nah lanjut Bapak dan Ibu. Di antara fitur-fitur yang sudah saya jabarkan di atas tadi, ada dua jenis yang dapat kita akses. Yang pertama itu kita memang harus mengakses ataupun login dengan akun Belajar ID kita masing-masing. Nah, adapun fitur yang mengharuskan kita untuk login, yaitu adalah pelatihan mandiri, bukti karya, asesmen murid, dan juga perangkat ajar gitu ya. Nah, sedangkan untuk fitur video inspirasi itu tidak perlu kita login. Artinya Bapak dan Ibu tanpa pun login menggunakan akun Belajar ID dapat mengakses pada bagian fitur video inspirasi. Nah, sebenarnya apa itu PMM? Itu Bapak dan Ibu ya. Setelah saya menjabarkan tadi fitur-fitur yang tersedia di sana, di mana PMM itu adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk kita guru atau tenaga kependidikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta mendukung guru untuk belajar, mengajar, dan berkarya lebih baik lagi. Seperti dijelaskan tadi Bapak dan Ibu, di mana fitur-fitur ini yang sudah saya jabarkan di awal tadi, itu merupakan kita dapat melihat satu sama lain, Bapak dan Ibu. Dari teman kita di Aceh, misalnya itu ya, dan mengupload aksi nyata maupun video inspirasi, itu dapat diakses dengan teman-teman yang lain. Artinya itu merupakan wadah untuk kita belajar, mengajar bersama-sama. Nah, pada poin yang pertama, Bapak dan Ibu, PMM menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar. Itu dalam fitur perangkat ajar dan juga asesmen murid yang berupa terkait dengan literasi dan juga numerasi kalau berkaitan dengan fitur mengajar gitu ya. Nah, apa isi-isi dari perangkat ajar tersebut? Nah, yang pertama itu merupakan RPP ataupun modul ajar, kemudian ada bahan ajar di sana, juga modul project, buku murid dan juga asesmen. Ini tampilannya Bapak dan Ibu ketika kita ingin melihat fitur dari perangkat ajar gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada fitur belajar ini menyediakan atau memberikan kesempatan yang setara bagi kita para guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi kapanpun dan dimanapun. Melalui fitur apa? Melalui fitur pelatihan mandiri dan video inspirasi. Beginilah tampilan ketika Bapak dan Ibu membuka PMM pada fitur belajar ini. Gitu ya. Nanti tentang pelatihan mandiri akan dijabarkan lebih rinci. Nah, kemudian apa yang terdapat di sana dalam pelatihan mandiri, Bapak dan Ibu menemukan topik pelatihan, ada modul pelatihan beragam macam. Kalau sampai saat ini topiknya kalau nggak saya udah lebih dari 30 Bapak dan Ibu. Jadi besar sekali peluang kita untuk melihat dan mempelajari modul-modul terkait dengan kurikulum merdeka, gitu ya. Kemudian ada juga fitur latihan pemahaman, cerita reflektif sampai kepada kita membuat aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat dari PMM gitu. Nah, bagaimana contoh untuk aksi nyatanya? Ini Bapak dan Ibu. Ini merupakan contoh aksi nyata setelah kita mempelajari pelatihan mandiri yang kita sematkan gitu ya di dalam PMM. Nah, kemudian pada fitur video inspirasi, ini merupakan salah satu contoh dalam PMM yang dapat kita akses bersama. Kemudian berikutnya, ini yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu pada fitur yang di atas tadi, itu masih menggunakan versi 1.16 ya. Kalau ini sudah terbaru, di sana sudah ada menu terbaru yaitu bentuk komunitas. Nah, di mana komunitas ini adalah untuk belajar dan koneksi dengan sesama rekan guru di seluruh Indonesia ataupun daerah masing-masing.
terdapat juga fitur narasumber yang dapat menghubungkan dengan narasumber dari sekolah penggerak untuk berbagi praktik baik. Di sini banyak sekali Bapak dan Ibu untuk kita mengikuti pelatihan. Salah satunya adalah yang kita ikuti hari ini. Ini juga merupakan salah satu bentuk fitur dari komunitas yang sedang berkolaborasi hari ini. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak dan Ibu kepada fitur berkarya, di mana PMM juga mendorong guru untuk terus berkembang menyediakan wadah berbagi praktik baik. Contohnya dalam bentuk bukti karya saya fiturnya. Ya, ini adalah tampilan dari PMM jika kita menggunakan Android. Tampilannya seperti ini, di mana guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Nah, apa saja yang terdapat di sana Bapak dan Ibu melalui produk bukti karya bisa dilakukan? Yang pertama adalah mempublikasikan karya ke PMM dengan mengimpor video yang sebelumnya telah diunggah di YouTube. Itu linknya disematkan di PMM. Nah, kemudian melihat hasil karya sama rekan guru di seluruh Indonesia agar bisa menginspirasi. Nah, pada poin yang ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi. Artinya kita dapat memberikan feedback Bapak dan Ibu ya atas video yang ataupun bukti karya yang sudah diunggah oleh rekan-rekan kita gitu. Nah, kemudian yang berikutnya melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah. Hal ini tentu menjadi refleksi bagi kita Bapak dan Ibu untuk terus memperbaiki kinerja kita atau aksi karya yang kita upload dalam PMM sehingga menjadi lebih baik dalam menerapkan kurikulum merdeka gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, pada poin yang terakhir adalah melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan persentase berupa grafik. Nah, Bapak dan Ibu, fitur-fitur ini yang coba saya paparkan dari awal, ini merupakan semua fitur yang terdapat dalam PMM yang mungkin secara umum saya sampaikan gitu Bapak dan Ibu ya. Nanti mungkin akan ada aksi demo dari rekan-rekan saya yang lain untuk memperkuat mengenai materi ini. Oke, mungkin dari saya itu Pak Safarudin, saya kembalikan kepada Pak Safarudin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Bu Nuzlita, maaf atas penyampaiannya ini sangat luar biasa. Walaupun bagi sebagian kita PMM ini tidak asing, cuman untuk mengeksplor ini masih banyak yang harus kita lakukan lagi. Apa saja yang yang butuh dieksplor. Bahkan sekarang banyak pengembangan di PMM. Bapak Ibu mohon bersabar. Untuk tanya jawabnya kita akan lakukan atau akan kita buka di saat semua pemateri sudah menyampaikan materi masing-masing. Dan untuk selanjutnya untuk memandu kegiatan ini saya persilahkan kepada Pak Herwansyah untuk memandu dan mempersilahkan para narasumber kita. Silakan Pak Herwansyah. Mic-nya Pak. Baik, terima kasih Pak Safarudin. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami ucapkan selamat datang yang baru bergabung di link Zoom kita atau melalui channel YouTube. Untuk acara berikutnya, yaitu materi sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ihsan Armia selaku materi dengan judul pengembangan diri di PMM. Pada Bapak Ihsan Armia, SPDI GR, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Herwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hebat semuanya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berpantun terlebih dahulu ya. Oke, beli mie Aceh di Simpang Kakamat, makan bersama Abang Muhammad. Selamat bergabung, hadirin terhormat. Senantiasa Muhammad. Jika pergi ke Tanjung Pura, singgah sebentar di Pantai Segar, hati senang, jiwa gembira, akhirnya bisa kembali di jalan Pembina.
Baik, Bapak Ibu, ini saya merupakan sesi kedua mengisi dan memandu kegiatan ini. Mungkin nantinya agak sedikit kita percepat ya, Bapak Ibu, walaupun materinya kadang ada beberapa hal yang diinginkan, nanti kita fokuskan ke diskusi saja. Baik Bapak Ibu, sebelum saya share screen materi berkaitan dengan pengembangan diri di MM, kami sampaikan itu kegiatan yang dilaksanakan oleh Ruang Literasi Guru Indonesia ini merupakan kegiatan bergema bersama PMM. Di sini kebetulan komunitas Ruang Guru Literasi terpilih sebagai komunitas yang dibimbing langsung secara intens oleh pihak kementerian dari program PMM ini sendiri dengan tema bergema bersama PMM. Di sini Bapak Ibu, nantinya ketika memang Bapak di setiap tahun pendidikan punya komunitas, itu diharapkan sih bisa terus mengoptimalkan berkaitan dengan komunitasnya, atau jika memang nantinya di antara Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam komunitas Ruang Literasi Indonesia ini, dengan senang hati kita jadikan anggotanya itu sekali. Karena itu kalau kita lihat kelebihan kita bergabung dengan komunitas, di sini nanti akan memudahkan Bapak Ibu dalam seandainya ada kendala nanti pada saat penerbitan sertifikat, pada saat misalkan kita mau ajukan kurasi hal nyata, jadi kita lebih mudah, kita lebih dibantu oleh pihak PMM, karena nanti khususnya di sini kita ada Wira sebagai pelopor yang mengikuti pelatihan terbimbing yang dipandu langsung oleh kementerian. Jadi nanti kita ada komunikasi yang baik dengan PMM itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Nah, baik, Bapak Ibu, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Karmida, saya bertugas di Perusahaan bersama anak. Untuk saat ini saya masih diperkirakan menghadapi narasumber sebagai pelatihan ahli. Dan juga sedang bertugas sebagai pengajar praktik yang dulunya merupakan guru penggerak di angkatan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini sebelum kita lanjut materi, ada pertanyaan. Boleh nanti Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini dari gambar yang ada di maaf Pak Ihsan, suaranya agak putus-putus itu Pak Ihsan kayaknya. sekarang bagaimana, kedengaran suaranya? Oke Pak. Baik. Nah, di sini dari gambar yang ada di monitor Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih tepat? Yang pertama, kereta api yang mendatangi penumpang atau penumpang yang mendatangi stasiun kereta api? Silakan di kolom chat boleh. Penumpang yang mendatangi stasiun kereta api. Oke, penumpangnya. Benar sekali, ini di sini sudah ya yang ya tepat sekali. Ini apa sih hubungannya dengan materi kita? Jadi begini Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini kalau kita lihat sebetulnya bukan hal yang baru lagi.
Tapi masih ada di antara kita yang menganggap kurikulum Merdeka ini suatu hal yang baru, gitu ya. Sehingga ketika dalam penerapannya di satuan pendidikan, ada yang mengatakan kami masih baru dengan ini, kami tidak tahu, kami belum paham, gitu ya. Yang kami belum dapat pelatihan, kami belum ada yang informasikan berkaitan dengan materi-materi tentang merdeka. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya pemerintah sekarang untuk saat ini tidak lagi menjemput guru untuk ditata. Berbeda dengan kebijakan pada dulunya yang setiap saat itu kadang dalam 1 bulan dipanggil, ada guru biologi sama guru fisika datang untuk diundang jadi ikut pelatihan, ya. Kemudian pulang guru fisika, guru biologi dipanggil guru geografi sama guru matematika ikut pelatihan, sehingga di sekolah kosong, anak-anak makan, ya. Menghandle. Nah, di sini kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kita harus lebih mandiri dalam pengembangan diri, dalam mencari materi-materi baru, wawasan baru, pemahaman baru berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini sendiri. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, atau yang lebih kita mengenalnya dengan sebutan PMM. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengisi kegiatan dengan materi pengembangan diri ataupun pelatihan mandiri. Nah, kalau kita berbicara tentang pelatihan mandiri, untuk saat ini mungkin setiap satuan pendidikan sudah ada yang namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu memang sudah dari tahun yang lalu itu sudah bisa kita lihat. Nanti kita analisis, kita lihat poin-poin mana yang perlu ditingkatkan. Setelah kita lihat itu, maka kita secara otomatis diarahkan untuk melakukan pengembangan diri atau pelatihan secara mandiri berkaitan rapor yang merah ataupun rapor yang orange. Jadi antara PMM dengan rapor pendidikan ini sangat-sangat erat kaitannya. Seandainya satuan pendidikan Bapak Ibu ada yang merah, itu bukan tanggung jawab kepala sekolah sendiri. Tapi di situ peran kita sebagai guru sangat bukan untuk memperbaiki rapor pendidikan. Misalkan kepala sekolah sudah berkoar-koar buat kegiatan ini, kegiatan itu, bila guru itu sendiri tidak melakukan pelatihan mandiri melalui PMM, maka mustahil juga itu bisa dicu. Jadi ketika kita mau memperbaiki rapor pendidikan kita, rapor mutu sekolah kita, maka sering-seringlah buka yang namanya platform Merdeka Mengajar. Baik, ini karena waktu saya tidak terlalu lama diberikan, saya langsung sekilas dengan berkaitan dengan PMM. Ini mungkin tadi di awal sempat disinggung oleh pemateri pertama berkaitan dengan PMM. Nah, di sini PMM merupakan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Kementerian yang episode ke-15 sebagai salah satu dukungan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ketika mau mendalami apa itu kurikulum Merdeka, ya, bagaimana yang dikatakan penerapan P5-nya, bagaimana yang berkaitan dengan modul belajarnya, asesmen seperti apa sih gitu ya. Itu semuanya ada di PMM gitu. Nah, di sini dikatakan PMM hadir sebagai sarana edukasi digital yang memiliki 3 fitur seperti yang disampaikan oleh materi tadi. Ada yang tempat kita belajar, ya, tempat sebagai tempat untuk kita untuk mengajar dan juga untuk berkarya. Mengapa sih guru harus mengerjakan PMM? Ya? Kalau misalkan nggak mengerjakan bisa atau tidak, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini PMM sendiri tujuannya untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru itu sendiri untuk mendapatkan referensi, kemudian mendapatkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka.
selain itu juga, PMM ini apa ya? Bisa dikatakan kita jadikan bestie kita karena dia selalu ada. Hanya di sekolah. Saat kita pergi jalan-jalan, healing, sedang tidur, ini dia selalu ada sama kita. Yang penting, ini HP Bapak Ibu sudah terpasang yang namanya PMM itu sendiri. Sehingga kapan saja Bapak Ibu bisa mengikuti dan mengakses pelatihan-pelatihan, mengikuti webinar-webinar. Seperti yang rata-rata yang mengikuti kegiatan hari ini tidak asing lagi dengan PMM. Karena salah satu yang Bapak akses untuk mendapat informasi ini pasti melalui. Nah, nanti saya juga akan mencoba mendemonstrasikan berkaitan dengan topik-topik pelatihan, yang harus kita selesaikan dan bagaimana nanti mendapatkan sertifikatnya dan mungkin sampai kepada sertifikat operasi kesehatan yang disampaikan oleh pemateri. Dari sini kalau kita lihat manfaat belajar melalui mandiri sini, karena di sini di PMM sendiri Bapak Ibu materinya itu sudah dirancang oleh para ahli. Kami sendiri sebagai narasumber berbagi praktik ketika mengisi kegiatan pelatihan dimanapun yang kami isi, yang baik dari muaranya tidak boleh kami kembangkan sendiri materinya, tetap muaranya kembali ke PMM. Semua informasi ada di PMM. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu mengundang kami untuk mengisi di kegiatan pelatihan secara mandiri di sekolah Bapak Ibu, tetap referensi yang kami ambil ada di PMM sendiri. Karena di sana memang materinya sudah memang sumber bacaannya ya gitu ya. Ada memang langsung kayak video inspiratifnya. Jadi lebih mudah dipahami. Ketika kita nggak bisa memahami dari bacaannya, kita bisa menonton video ataupun mendengar langsung oleh pematerinya dari instruktur sendiri yang ada di setiap di setiap topik pelatihan yang kita ikuti. Jadi itu sangat mudah. Yang jadi dilema kita saat ini Bapak Ibu, kita lihat banyak sudah yang mengakses PMM, ada juga yang sudah melakukan pelatihan secara mandiri, tetapi video pembelajaran, informasi penting itu di skip. Yang penting videonya jalan hijau, udah selesai. Dapat lagi videonya, percepat lagi, selesai. Di situ kita nggak dapat ilmu. Ketika hal itu kita lakukan, Bapak, tidak ada ilmu dan tidak ada pemahaman tentang kurikulum merdeka. Terus bagaimana juga dengar secara seksama. Karena semua yang disampaikan oleh para instruktur di dalam video setiap modul itu merupakan poin-poin penting. Itulah pemahaman yang mendasar, berbeda dengan bacaan yang kita baca. Gitu. Secara teknis itu akan dipaparkan di dalam video itu. Seandainya kita skip, kita percepat videonya, kita nggak dapat apa-apa, tidak dapat pemahaman apa-apa. Jadi pelatihan mandiri yang kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga walaupun kita capek mengakses, sudah ada aksi nyata, tapi seandainya video itu kita percepat, nggak pengaruh dalam memperbaiki literasi di rapor pendidikan. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat tahapan dalam mengerjakan pelatihan mandiri. Tadi kalau fiturnya sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Salah satunya adalah pelatihan mandiri. Untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri, ada tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, nanti ada sebelum kita demo nanti ada ya. Pelajari dan selesaikan semua modul. Dan di akhir
ada yang namanya post-test. Post-test ini untuk melihat kemampuan kita dalam memahami modul yang sudah kita ikuti. Seandainya kita men-skip video, sedangkan informasi penting ada di video tersebut, kita skip. Pada saat kita ikut tes, nggak pernah lulus, nggak akan lulus. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para pendidik kita, guru kita, cari jawabannya di internet. Kalau Bapak Ibu mau cari jawaban internet, ada Bapak Ibu. Cuma apakah itu akan mempengaruhi terhadap pemahaman Bapak Ibu? Tidak. Post-test terjawab, akan centang videonya, tapi nggak ada pemahamannya. Nanti kita tanyakan bagaimana nanti dalam apa itu, membuat pemahaman bermakna. Bagaimana sih dikatakan pemahaman bermakna? Apa itu kalimat pemantik? Guru tidak tahu, padahal pelatihan itu sudah diikuti, maka sudah dapat sertifikat, tetapi belum memahami itu kenapa terjadi demikian, karena tidak diikuti dengan sepenuhnya. Kemudian untuk di dalam pelatihan mandiri ini, laksanakan aksi nyata ya, untuk mendemonstrasikan pemahaman dari semua modul. Walaupun di dalam PMM tersebut sudah ada referensi Bapak, contoh aksi nyata dari teman-teman kita se-Indonesia sudah ada di situ. Bapak mau mengerjakan topik mana, misalkan penyebaran kurikulum merdeka, misalkan sudah ada di situ contoh aksi nyatanya. Ya, jadi di situ kalau misalkan kita tidak memahami, akhirnya hanya copy paste saja. Pemerintah menyediakan Bapak Ibu, tapi kita jangan salah memanfaatkan itu. Dijadikan sebagai bahan bacaan untuk referensi pemahaman kita, bukan untuk meng-copy paste, bukan untuk meng-copy paste. Hindari. Ketika hal itu budaya itu masih kita lakukan, tidak ada tidak ada pengaruh berapa sertifikat yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, di sini untuk mengerjakan modul di dalam setiap topik itu nggak ada batasan waktu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ini harus selesai ya gitu. Nggak ada. Bapak Ibu misalkan pada saat jam istirahat ada waktu 30 menit, udah nonton saja satu topik, satu modul itu. Ada 2 video yang bisa dilaksanakan, kerjakan itu saja. Pahami itu. Istirahat berikutnya kerjakan yang lain. Jadi tidak kejar-kejaran harus selesai semua. Tidak seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini salah satu demo yang berkaitan dengan materi yang dilihat, mungkin nanti kita lihat secara bersama-sama berkaitan dengan materi pelatihannya. Ini salah satu video yang muncul di samping ini, Bapak Ibu. Setelah kita melakukan itu pelatihan, ada pemahaman dan refleksi diri berkaitan dengan topik yang sedang kita ikuti. Seperti Bapak Ibu. Ini perlu diketahui, bagi yang telah menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata, ini telah dinyatakan lulus validasi. Nanti materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ira berkaitan dengan kurasi aksi nyata. Ini akan mendapatkan sertifikat, ya nilainya ada yang 30 JP, ada 32, ada sebagainya. Berbeda halnya dengan aturan yang dilakukan pelatihan secara luring. Kalau luring 1 hari baru diakui 8 JP. Kalau pelatihan secara mandiri dia regulasinya berbeda. Dan jangan khawatir, ini sertifikat langsung dari kementerian, jadi valid dan memang sangat-sangat diakui, bisa digunakan untuk pengembangan diri, untuk karir dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekian dulu presentasi dari saya sendiri, nanti akan dipanggil kembali oleh narasumber berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan Armia dari topik yang dibahas tadi, pengembangan diri di PMM. Jadi kita lanjut ke topik berikutnya Bapak Ibu dengan narasumber yang ketiga, Bapak Hendro Nursusilo dengan tema refleksi kompetensi. Bapak Hendro Nursusilo, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Ihsan, Pak Yansah, mungkin Bu Irawati saja dulu mengingat waktu. Bu Ira ya? Oke, siap. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Jadi kita ke Bu Irawati dulu. Bu Irawati, waktu dan tempat dipersilakan.
Apakah Bu Ira mendengar suara saya? Iya, Ya, udah kedengaran Mbak ya? Iya. Terima kasih Pak Yansyah. Izin rekan-rekan narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, dengan izinnya lah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan webinar dengan tema bergerak bersama PMM merayakan Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, selawat beriring salam sama-sama kita panjatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syafaatnya nanti dilapangkan kita di yaumul akhir. Baik, langsung saja mengingat waktu, izin share screen. Kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Oke. Baik. Pada materi kali ini, sesi ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang praktik baik lolos validasi aksi nyata PMM. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi Pak Isan juga sedikit sudah menyinggung apa sih aksi nyata itu. Tentunya kita harus mulai dulu dari mempelajari modul pelatihan Bapak Ibu. Misalnya di sini dengan topiknya kurikulum merdeka, ada 2 modul di sini. Setelah nanti kita pelajari modulnya, nanti akan diarahkan untuk aksi nyatanya. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk aksi nyatanya itu sendiri, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu dari setiap topik. Jadi salah satu tipsnya, biar nanti aksi nyatanya lolos validasi, Bapak Ibu boleh memilih yang paling dikuasai Bapak Ibu. Jadi di situ ada beberapa, kita pilih yang kira-kira saya lebih memahami nih topik aksi nyata yang ini. Jadi di sini ada beberapa buah nanti, silahkan kita pilih nih. Kemudian pelajari rinciannya Bapak Ibu. Kita pelajari dulu, jangan nanti kita langsung kita buat aksi nyatanya tanpa kita lihat apa sih yang diminta. Jadi di sini ada beberapa rincian yang bisa kita kita pahami dulu. Bu Irawati, mohon izin untuk sedikit di zoom. Oh ya, nampak Pak? Ya. Ya. Jadi di sini rinciannya kita pelajari, kemudian kita lihat tagihannya Bapak Ibu. Tagihannya apa saja sih yang diminta dari aksinya tersebut, karena berbeda topik bisa jadi tagihannya juga berbeda Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut di sini, langkah selanjutnya setelah kita sudah mengetahui ini aksi nyata apa nih yang kita ambil, kita praktikkan Bapak Ibu. Ketika kita praktikkan, di sini juga jangan lupa didokumentasikan. Jangan nanti setelah kita praktikkan nggak ada dokumentasi nih Bapak Ibu. Tidak ada dokumentasi, jadi kita dokumentasikan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu meminta umpan baliknya dari rekan-rekan sejawat yang mengikuti kegiatan. Umpan balik ini Bapak Ibu bisa berupa Padlet, bisa berupa Google Form, bisa juga dengan tulisan biasa Bapak Ibu. Jadi itu caranya ya. Kemudian jangan lupa nanti kita jadikan dalam satu laporan. Dijadikan dalam satu laporan maksudnya begini, ketika kita mau mempresentasikan aksi nyata kita lewat misalnya dalam komunitas sekolah kan kita ada buat materi sedikit. Kita buat materi sedikit, kemudian kita juga bisa memasukkan materi yang kita dapat di modul. Misalnya kita screenshot materinya, kita masukkan dalam PPT kita, nanti kita gabungkan dengan dokumentasi kegiatan, dan jangan lupa umpan baliknya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Sebentar. Setelah jadi Bapak Ibu, setelah ini sudah selesai nih kita buat.
Nanti kan kita akan unggah nih ke PMM. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ihsan, di situ ada format PDF-nya, ada ukuran maksimalnya. Jangan juga nanti kan, ini kenapa saya nggak bisa unggah, ternyata dokumennya terlalu besar, ukuran filenya. Kemudian sebelum unggah, Bapak Ibu, pastikan dulu dokumennya lengkap. Mana tahu ketika kita ngedit-ngedit nih, ternyata yang kita unggah itu belum kita masukkan umpan balik. Jadi pastikan dulu memang sudah lengkap aksi nyatanya, baru nanti kita unggah. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah unggah, nanti di situ kan ada judul aksi nyata, kemudian ada deskripsi dan refleksi. Ini Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya di tahun 2022 masuk dalam tim validator. Jadi ketika saya kurasi ini aksi nyata dari beberapa kawan-kawan kita, ini biasanya di deskripsi dan refleksi ini ada kendala Bapak Ibu. Padahal di deskripsi itu di sini kan sudah jelas apa sih yang ditanyakan, ya. Apa yang ditanyakan? Jangan nanti deskripsinya itu apa namanya berbeda dari yang diinginkan. Kita cerita udah panjang-panjang ini, panjang kali lebar ya, tapi tidak memenuhi deskripsinya. Itu yang banyak terjadi dari apa namanya aksi nyata yang saya kurasi Bapak Ibu. Kemudian satu lagi di refleksinya juga. Di refleksinya juga terkadang ini Bapak Ibu, refleksi ini berbeda dengan umpan balik ya. Berbeda dengan umpan balik. Refleksi ini berarti ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, ada kekeliruan nih, umpan balik. Jadi ada yang umpan balik itu apa namanya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan topik. Ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, mungkin saja bisa jadi itulah salah unggah. Mungkin membuatnya beberapa aksi nyata, ternyata itu umpan balik untuk aksi nyata Merdeka Belajar, diunggah ke kurikulum Merdeka. Makanya pastikan dulu Bapak Ibu betul-betul sudah lengkap. Kemudian baru nanti kita simpan dan kita unggah. Kemudian hasil dari unggahan kita nanti akan lolos atau tidak. Lolos atau tidak. Kalau belum lolos Bapak Ibu, nanti akan muncul. Untuk waktu kurasinya itu normalnya 14 hari dari waktu kita unggah. Bapak Ibu. Itu tergantung juga dari pihak PMM-nya, itu kurasinya. Apabila nanti Bapak Ibu dapat notifikasi nih, perbaikan. Ya. Ketika Bapak Ibu dapat perbaikan, berarti di sini jika Bapak Ibu merasa, oh ini saya udah lengkap. Seperti yang diminta tagihannya sudah lengkap. Bapak Ibu boleh mengajukan banding. Kalau memang merasa ini saya sudah yakin nih. Tapi coba dicek ya, jangan nanti salah unggah nih Bapak Ibu. Coba dicek kembali apakah sudah memang betul, boleh ajukan banding. Jadi di sini mungkin sekilas saya coba berikan gambaran bagaimana sih skema validasi dari aksi nyata di PMM. Jadi di sini yang pertama Bapak Ibu, ketika aksi nyata kita udah masuk ke PMM, nampak ya Pak Herwansyah? Ya, Bu, nampak. Aksi nyata itu masuk dulu Bapak Ibu ke validasi otomasi. Ini yang mesin yang bekerja. Artinya di sini plagiat atau tidak plagiat bisa terdeteksi Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu 80% itu plagiat, itu langsung terdeteksi. Biasanya plagiat itu, ini berdasarkan pengalaman kurasi ya, validasi, satu sekolah boleh berkolaborasi. Boleh berkolaborasi Bapak Ibu. Cuman nanti di deskripsi dan refleksi itu jangan sama diisi. Itu akan ada pembedanya Bapak Ibu. Kemudian di PPT itu kita buat kolaborasi. Jadi jangan nanti ini kok ibu yang ini yang muncul. Jadi kalau misalnya kita buat kolaborasi beberapa orang nggak masalah, yang penting jelas. Deskripsinya pun jelas, refleksinya jelas. Kemudian baru nanti ketika
lulus validasi otomasi, ini baru ke validasi validator. Validasi validator ini kalau di 2022 itu ada melibatkan guru penggerak, kemudian ada juga dari praktisi pendidikan, Bapak Ibu. Ketika sudah lolos validasi ini, baru mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu. Kemudian apabila ini tidak lolos, berarti boleh mengajukan banding. Perbedaannya kalau Bapak Ibu mengajukan banding, itu validasinya bukan lagi validator, tapi langsung dari tim PMM. Tim PMM. Baru nanti apabila memang sudah ternyata sudah sesuai, terbit sertifikat. Tapi kalau ternyata setelah mengajukan banding masih juga belum sesuai dengan tagihan yang diminta, baru nanti kita mulai kembali lagi dari dasar. Tapi mungkin Bapak Ibu perbaikan sekali ya, karena kita udah tahu apa namanya apa aja yang kurang. Mudah-mudahan sekali perbaikan kita bisa lulus dan dapat sertifikatnya. Mungkin demikian sekilas pemaparan saya tentang tips-tips dalam membuat aksi nyata biar lulus nih, biar dapat sertifikat. Mengingat waktu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irawati tentang topiknya tadi, trik aksi nyata. Bapak Ibu, saya sangat tertarik sekali sebenarnya dengan topik yang ini, karena saya banyak menyelesaikan topik, tapi aksi nyatanya tadi banyak yang belum berhasil dapat sertifikat. Jadi saya setuju tadi, tapi sayang waktu kita yang agak mepet. Kita lanjut untuk materi berikutnya, materi terakhir mungkin ke Pak Hendro untuk refleksi kompetensi. Kepada Bapak Hendro Nur Susilo, waktu dan tempat dipersilakan. Apakah sudah terlihat Pak Yansa? Sudah, jelas. Sudah, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin waktunya sudah lama ya Bapak Ibu, dan maaf sebelumnya saya harus mematikan karena jaringan tidak stabil. Mungkin saya harus memberikan sedikit ya Bapak Ibu pantun ya, karena Pak Isan tadi kayaknya udah ngerangsang sedikit pantun, jadi kayaknya kita harus pakai pantun juga ya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Bapak Ibu sekalian. Iya, nggak apa-apa karena ini mengingat waktu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Hendro Nur Susilo. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan fitur refleksi kompetensi, dan alhamdulillah saya adalah guru pertama yang diundang di Jakarta ya Bapak Ibu untuk menganalisis dari refleksi kompetensi ini Bapak Ibu ya. Jadi dari beberapa provinsi Aceh ada 2 orang untuk mencoba dari kompetensi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, di sini apa itu refleksi kompetensi? Jadi di sini refleksi kompetensi ini adalah merupakan dukungan teknologi ya Bapak Ibu bagi tenaga pendidik itu untuk memberikan kompetensi diri dalam hal praktik dan lain sebagainya. Selain itu Bapak Ibu, di sini kita akan mengenal lebih lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada dari asesmen refleksi itu ada beberapa yang memang harus kita ketahui ya Bapak. Yang pertama adalah ada pedagogi, penilaiannya di situ, lalu ada sosial, kepribadian dan profesional. Dan Bapak Ibu ketahui bahwasanya di dalam asesmen refleksi kompetensi ini itu paling lambat Bapak Ibu harus memberikan ataupun mengisi ya Bapak Ibu paling lambat adalah tanggal 31 Januari 2024 nantinya. Jadi Bapak Ibu yang memang saat ini belum mengisi refleksi kompetensi ini, Bapak Ibu seharusnya disarankan untuk mengisi di waktu luang, dan memang Bapak Ibu sudah siap mengisinya. Dan apakah refleksi kompetensi ini akan mempengaruhi dari rapor mutu ataupun kinerja Bapak Ibu dalam tupoksi luas ya Bapak Ibu ataupun sekolah? Tidak Bapak Ibu, karena ini adalah menguji seberapa mampu Bapak Ibu untuk memberikan kompetensi atau umpan balik dari diri Bapak Ibu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu.
Lalu di sini ada alurnya Bapak Ibu ya. Alurnya kompetensinya itu yang pertama dalam pengerjaan asesmen refleksi kompetensi adalah guru memberikan kompetensi secara pribadi ataupun menggali potensi dalam refleksi tersebut. Di sini Bapak Ibu di dalam kompetensinya Bapak Ibu adapun yang dapat mengisinya yakni yang pertama adalah PNS ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah Bapak Ibu yang non PNS bisa mengisi? Belum saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu syaratnya harus PNS dan memang Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasi atau jenjang. Selanjutnya Bapak Ibu bisa membukanya ya di akun Belajar ID di PMM itu melalui akun Belajar ID Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada apa namanya Bapak Ibu apa namanya login ya seperti biasa di PMM ini sudah sesuai. Lalu Bapak Ibu tinggal pilih di sini ada refleksi kompetensi ya Bapak Ibu ya. Refleksi kompetensi ini nanti Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu mengerjakannya dengan waktu 31 Januari 2024 ya Bapak Ibu. Dan di sini sudah jelas sekali apa saja yang memang kita butuhkan. Selanjutnya Bapak Ibu di sini akan diarahkan ya di apa namanya di bagaimana Bapak Ibu memberikan respon terhadap refleksi diri Bapak Ibu untuk apa namanya kompetensinya sampai mana sih batasnya gitu ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu memang merasa kurang akan direkomendasikan dengan pelatihan-pelatihan yang kompeten di dalam bidangnya. Lalu Bapak Ibu bagaimana jika kurang dari kompetensi salah satunya adalah pedagogi. Nanti akan diarahkan di pelatihan ataupun indikatornya mana sih yang memang kurang bagi Bapak Ibu ya. Jadi disitulah Bapak Ibu untuk apa namanya memberikan ruang dalam pelatihan-pelatihan selanjutnya. Baik, jadi setelah semuanya ataupun terbuka, nanti Bapak Ibu akan divalidasi ya untuk mengisinya itu harus memasukkan apa namanya NIP ya seperti itu ya, ada nama dan jenjangnya Bapak Ibu seperti itu. Lalu setelah itu Bapak Ibu apa pertanyaan dari asesmen itu nanti akan di input di dalam apa namanya sertifikat yang nanti maksud saya di dalam kompetensi hasil akhir yang Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Nah, di sini ada apa nama isian ya Bapak Ibu, isian dari pilihan kutip pertanyaan asesmen di sini ada yang sangat baik, sulit dan apa agak sulit. Nah, itu Bapak Ibu harus memanajemen ataupun menghindari dari apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang memang menjebak di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memang cermat dalam mengisinya. Setelah itu ini simpan seperti biasa dan jenjang jabatannya itu nanti akan dijelaskan di situ refleksi ya Bapak Ibu. Ini saya ingatkan lagi Bapak Ibu tidak akan mempengaruhi dari refleksi kompetensi ataupun jenjang atau rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu sekilas dari apa namanya refleksi kompetensi ini. Nanti mungkin ada tanya jawab ya. Tanya jawab ini supaya memberikan peluang kepada Bapak Ibu ataupun kendala-kendala di dalam PMM. Ini itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendro Nur Susilo. Baiklah Bapak Ibu, tadi ada 4 materi yang telah sama-sama kita saksikan. Materi pertama dari Ibu Nuslita Ramasepa tentang pengenalan fitur PMM. Dan materi yang kedua dari Bapak Ihsan Armia, SPDI-GR, tentang pengembangan diri di PMM. Materi yang ketiga tadi ada dari Ibu Irawati tentang trik aksi nyata biar lulus kurasi. Dan yang terakhir, materi dari Bapak Hendro Nur Susilo dengan tema refleksi kompetensi. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, kami izinkan untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu, nanti akan dijawab oleh panelis-panelis yang ada. Baiklah, silakan raise hand Bapak Ibu kalau yang ingin bertanya. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini yang mau bertanya, silakan raise hand, nanti kita akan pandu. Atau boleh langsung open mic aja.
Pak Saparudin, Baik gimana Pak? Pak, ini baik Pak Yansyah, ini sekedar ingin memastikan saja atas pernyataan Pak Hendro tadi untuk masalah pengisian refleksi ini. Tadi yang disampaikan adalah PNS. Yang dimaksudkan di sini semua ASN atau termasuk P3K atau cuma PNS umum saja. Biar mungkin Pak Ibu di sini ada yang P3K atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas masukannya Pak Sapar. Jadi di sini kalau kategori PNS ya, Bapak Ibu. Jadi kalau PNS itu kita kan P3K PNS juga ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memasukkan itu sesuai dengan kriteria dari jabatan fungsional kita Bapak Ibu. Selain itu ini adalah refleksi refleksi kompetensi ini diperlakukan untuk guru yang PNS yang memang memenuhi jabatan yang ada di dalam PNS itu ya, seperti ahli media seperti itu ya, penata, dan nantinya akan ada diarahkan di situ ketika memang kita tidak bisa, contoh ini ya Bapak Ibu, jadi kalau ada kasus Bapak Ibu memang sudah memenuhi syarat untuk golongan untuk ahli pratama 3A, namun tidak bisa mengakses. Nah, Bapak Ibu bisa mengadukan di link tree yang saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Ada di kolom chat di situ link tree yang saya berikan. Lalu Bapak Ibu nantinya bisa memberikan screenshot ataupun kendala Bapak Ibu dalam pengisiannya. Seperti itu Pak Sama. Terima kasih Pak Hendro. Oke, terima kasih Pak Hendro. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung open mic aja. Oke, izin Pak. Iya, boleh. Ibu Maulida, SPDGR dari SMA 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang sangat luar biasa untuk materi hari ini, untuk membangkitkan integritas atau pengembangan diri guru ya, terutama di PMM. Dan saya sendiri agak sedikit merasa malu juga, karena kenapa? Seiring dari pemahaman yang telah saya dapatkan di PMM, namun untuk saat ini saya belum pernah melakukan aksi nyata satu kali pun. Sementara materinya sudah selesai saya laksanakan ataupun topiknya. Ini ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Ihsan ya. Bagaimana Pak untuk membangkitkan kiat gitu, kiat guru bisa ya sedikit untuk mengembangkan integritasnya supaya mampu menerapkan aksi nyata secara konsisten, jangan setengah jalan lah seperti saya Pak. Kiat-kiatnya itu bagaimana Pak? Yang saya rasakan untuk saat ini mungkin terlalu banyak godaan gitu Pak, sehingga memang nggak pernah sukses itu di bagian aksi nyata. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya cukup menarik. Mungkin nggak jauh beda Pak Ihsan ya sama yang saya tadi. Udah menyelesaikan beberapa topik, tapi aksi nyatanya nggak selesai-selesai. Jadi bagaimana kiat kita biar guru-guru semuanya bisa, maksudnya itu fokus menyelesaikan kegiatan yang ada di PMM sampai menyelesaikan aksi nyata. Pada Pak Ihsan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Herwansyah. Terima kasih Bu Maulida untuk pertanyaannya. Ini berbicara tentang motivasi. Ya. Sekarang motivasinya, apakah ini motivasi internal atau eksternal? Ya. Seandainya ini motivasi eksternal, hanya tuntutan kepala sekolah, ya dorongan dari kalau misalkan di jenjang-jenjang lain, kalau nggak ada sertifikatnya, nggak cair nanti sertifikasinya, itu mungkin akan cepat gitu ya. Tapi seandainya ini memang motivasi dari kita, motivasi internalnya kayaknya nggak ada kendala. Kalau misalkan pengalaman saya sendiri, Ibu Maulida, memang biasanya apabila kita tidak memahami secara mendasar tentang topik yang kita ikuti, itu kita ada sedikit males-malesannya, gitu ya. Tapi seandainya itu yang kita pahami, ini biasanya kalau saya pribadi, saya gregetan orangnya. Ini saya udah tahu materinya, saya harus kasih tahu ke orang lain. Nah, proses
menginformasikan ke orang lain itu bagian daripada aksi nyata. Ya, dia kan kalau dalam aksi nyata kita, kalau peran guru ada guru dengan guru, ada guru dengan murid gitu ya. Aksi nyata kita. Kita mau milih yang mana? Kalau saya sendiri keseringan saya guru dengan guru. Karena dalam prinsip saya ini guru ini harus tahu loh. Materi ini guru ini harus dapat gitu. Nah, di dalam kegiatan yang saya ini kan itu bagian daripada aksi nyata sih sebenarnya Ibu. Jadi aksi nyata itu tidak harus mengumpulkan guru dulu duduk di dalam kantor, kemudian kita kasih materinya, kita paparkan gitu ya, dengan PowerPoint seperti itu kita menjadi pengamat, enggak demikian juga. Kita penyebaran pemahaman, misalkan kita ada di situ di pos piket misalkan. Nah, pos piket kita sebarkan pemahaman kita, pos piket sekolah, kita pemahaman, kita dokumentasikan bahwa kita sedang melakukan, itu bagian aksi nyata sebenarnya. Jadi kalau misalkan kiat yang pertama, jangan pernah lepas daripada handphone dulu itu. Jadi begitu ada kegiatan berbagi dengan guru lain, trek, jepret, itu udah jadi proses aksi nyata. Nah nantinya setelah itu boleh kita ujikan, kita uji kembali untuk umpan balik. Ya kalau umpan balik kan seperti kata Bu Ira, harus ada sih umpan balik itu harus ada, tapi harus sesuai dengan materi yang diharapkan. Seperti itu. Intinya jangan berpikiran bahwa aksi nyata itu kita kumpulkan dulu guru, misalkan kita ambil dengan gurunya ya. Kalau dengan siswa malah itu lebih bagus lagi. Dengan siswa kan guru, apalagi ya Ibu sebagai guru magang ya, begitu masuk ke dalam kelas sudah sebarkan pemahaman yang Ibu dapatkan. Kalau misalkan berkaitan dengan pembelajaran dan perencanaan, itu setiap hari Ibu lakukan sebenarnya. Di dalam kelas itu guru sudah melakukan pemahaman bermakna. Tinggal dokumentasikan, itu udah bagian daripada aksi nyata. Seperti itu, Ibu Maulidia. Kita pikir yang simpel dan ambil yang mudah saja. Itu insya Allah aksi nyatanya akan cepat selesai. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembali ke Bapak. Silakan, Baik, Pak terima kasih Terus, ya. Pak Ihsan. Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan, Bu ya. Jadi kiat yang pertama itu kita harus konsisten atau jangan lepas dari handphone. Jadi setiap ada kegiatan, mungkin ada pembelajaran di kelas bisa kita dokumentasikan. Sehingga nanti bisa kita kumpulkan jadi satu, menjadi sebuah aksi nyata yang bisa nanti kita upload atau kita masukkan di PMM kita. Baik, mungkin untuk menguatkan pertanyaan ini kami mohon kesediaan kepada Ibu Irawati tadi tentang trik aksi nyata. Nah, saya masih penasaran sama Bu Irawati. Gimana tentang deskripsi, Pak refleksi, sama Yansa, umpan baliknya. ada yang bertanya kayaknya Pak. Kita tahan sebentar ya Pak ya, karena tadi masih nyambung Siap. dengan materi itu sebentar. Atau kita dengarkan dulu pertanyaannya Pak. Mohon Bu Irawati dulu ya, coba untuk Ya. menjelaskan yang tadi. Baik. Untuk tipsnya ya Pak Yansyah ya. Jadi di Ya. sini sebenarnya apabila kita tagihannya jelas, makanya kita sebelum melakukan aksi nyata itu harus betul-betul kita pahami apa sih yang diminta tagihannya. Yang terjadi biasanya itu, ini pengalaman ketika saya validasi aksi aksi nyata dari rekan-rekan guru, dokumentasi ada, umpan baliknya nggak ada. Umpan baliknya ada, dokumentasinya yang nggak ada. Seperti itu. Kemudian ada juga gini, pernah juga saya dapat yang mau dibuat itu kurikulum merdeka. Tapi yang diunggah itu kan kita bisa lihat itu mulai dari posternya. Makanya kan Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan aksi nyata yang bersifatnya itu semacam kegiatan itu di sekolah, kalau memang ada spanduk lain, spanduknya jangan difoto. Jangan nanti kita menyebarkan kurikulum merdeka itu di belakang layar spanduknya itu materinya lain lagi. Jadi itu kan validator curiga, ini ibu ini apa numpang foto seperti itu. Itu banyak kejadian. Kemudian ada lagi perencanaan pembelajaran. Yang diunggah itu kita kadang-kadang sampai 50 lembar itu kita baca lah semua, kita cari mana sih aksi nyatanya, ternyata cuma itu yang diunggah. Padahal yang diminta itu pelaksanaannya setelah kita buat, kita laksanakan di kelas. Kita fotokan, baru kita minta umpan balik. Jadi sebenarnya
saya rasa kalau Bapak Ibu benar-benar membaca, menelaah apa sih tagihan yang diminta, itu insya Allah lulus kurasinya. Kemudian satu lagi ini, eh, sering kami dapatkan itu pada saat validator memvalidasi itu plagiat Bapak Ibu. Eh, yang fatal Bapak Ibu, misalnya nih, Ibu Maulida. Bu Maulida mengunggah aksi nyata, ternyata itu Bu Nuslita PPT-nya. Padahal saya yakin ini Bu Maulida Bu Nuslita satu sekolah, buat bersama, tapi tidak dibuat kolaborasi. Jadi kan saya menganggap, oh ini kayak plagiat nih. Karena memang kami dari validator itu kan nanti ditanya juga kan, ini kok lulus, bisa lulus ini punya Bu Nuslita. Makanya boleh Bapak Ibu berkolaborasi boleh. Misalnya Bu Maulida dengan Bu Nuslita mau berkolaborasi, nggak masalah, bisa-bisa saja. Refleksinya beda, deskripsinya beda, kemudian buatlah di atasnya itu kolaborasi. Jadi nggak masalah. Yang penting tagihannya kita pahami apa yang diminta. Sebenarnya di umpan balik itu Bapak Ibu kan tidak mesti harus Padlet ya, seperti Pak Isan bilang, kita pakai WA juga boleh. Misalnya Pak Isan seperti Pak Isan bilang tadi, kita mau menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka di posko piket, ada 5 orang tuh di situ, boleh nggak masalah. Kemudian minta umpan baliknya boleh tulis tangan boleh. Yang jelas nanti cantumkan ibu siapa dari mana. Kemudian pakai WA juga boleh Bapak Ibu, pakai WA juga boleh. Jadi banyak cara. Yang penting sesuai dengan yang diminta. Itu aja Pak Yansyah. Semoga bisa bermanfaat. Baik, mantap. Mungkin sama kayak Ibu tadi ya. Sangat bermanfaat. Jadi selama ini kami tahunya kalau misalnya umpan balik itu ya wajib. Kalau nggak kita langsung dari PMM-nya, mungkin lewat tablet, tablet ya. Jadi sekarang ternyata bisa ditulis ya Bu ya, dalam bentuk tulisan tadi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Kami akan mencoba untuk penanya berikutnya. Bapak Pitra Rahmadi, kami persilakan. Ya, Pak Pitra, disilakan. Oke. Suaranya Pak, belum kedengaran. Oke Pak, Assalamualaikum. Kedengaran Pak suaranya? Ya, masuk Pak. Mungkin lewat ini aja, lewat chat aja Pak, karena lagi rame juga di sini. Masuk Pak, suaranya Pak. Pak. Bagus Pak. Sudah masuk Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, saya Pitra Ramadhani, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Simpang Mamplam. Senang sekali saya bisa bergabung dalam kegiatan webinar ini, ya. Terutama tadi di pemateri-pemateri awal ya, ada Pak Isan, ada Bu Nuzlita. Salah satu yang disampaikan Pak Isan tuh memang cukup memberi gambaran untuk kita semua bahwa sebenarnya memang dalam melaksanakan pelatihan mandiri di PMM itu tidak diharuskan terburu-buru. Kita telaah dengan seksama agar memang ilmunya itu bermakna untuk kita. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan mungkin untuk ini Pak, untuk di materinya Ibu Ira, yaitu tentang validasi aksi nyata Bu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk validasi aksi nyata, alhamdulillah itu saat ini saya sudah menyelesaikan beberapa topik, sudah lulus validasi juga. Nah, untuk di salah satu topik itu khususnya di bimbingan konseling, layanan dasar, dan satu lagi layanan peminatan dan layanan responsif kalau nggak salah di situ. Nah, di situ itu tidak lulus validasi. Tentu dari tidak lulus validasi itu ada saran perbaikan. Nah, dari saran perbaikan itu saya agak sedikit kebingungan karena saran perbaikan yang ditampilkan oleh Ibu Ira tadi agak sedikit berbeda
Nah, saran perbaikan yang disampaikan oleh Ibu Ira itu jelas. Di situ tidak terdapat foto dokumentasi misalnya ataupun tidak terdapat umpan balik. Nah, untuk yang saran perbaikan yang saya dapat itu lebih ke arah yang umum. Nah, jadi di situ membuat saya sedikit bingung karena kebetulan itu jurusan saya sendiri. Terus jika dibandingkan dengan topik sebelumnya yang bukan jurusan itu sepertinya mudah untuk divalidasi. Tetapi ketika di jurusan sendiri kok sepertinya atau memang saya yang salah atau bagaimana? Mungkin di situ saya butuh sedikit saran dari Bu Ira yang pernah menjadi kurator juga. Kemudian yang kedua untuk Pak Endro dengan materi refleksi tadi, ya di situ juga saya sudah menyelesaikan refleksi itu di 2 kompetensi, tetapi di 2 kompetensi lainnya, pedagogik dan kepribadian kalau tidak salah itu sepertinya soal-soalnya agak sedikit sulit. Nah, di situ diharuskan mengulang dengan jumlah soal juga cukup lumayan banyak. Dan satu lagi mungkin Pak Endro, saya ingin tahu ketika kita tidak menyelesaikan refleksi kompetensi itu apakah ada konsekuensinya ataupun memang ketika kita melaksanakan refleksi itu jika sudah selesai 2 saja itu sudah cukup. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pitra Rahmadi. Ya, keren sekali pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama tadi khusus untuk Ibu Irawati, nanti bisa ditambahkan mungkin dibantu oleh panelis yang lainnya mengenai tadi sudah melakukan aksi nyata mengenai layanan dasar BK dan layanan responsif yang saya tangkap tadi. Bagaimana saran perbaikannya jika mungkin di dalam itu tadi tuh belum terlihat jelas seperti yang Ibu Ira ceritakan, mungkin deskripsinya yang tidak ada, refleksinya tidak ada, atau kembali tidak ada. Mungkin nanti bisa ditanggapi langsung oleh Ibu Ira. Dan untuk pertanyaan yang kedua nanti akan ditanggapi oleh Bapak Hendro mengenai refleksi sudah menyelesaikan 2 kompetisi Bapak Pitra tadi, dan ternyata soalnya agak sulit-sulit ya. Jadi pertanyaannya adalah jika tidak selesai, apakah ada konsekuensinya? Itu mungkin yang saya tangkap dari Pak Hendro. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Irawati terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Ibu Ira, apakah terkendala? Saya dulu aja Pak Ihsan ya. Boleh. Pak Yansah. Boleh. Jadi terkait dengan ketika memang tidak sesuai ya ataupun tidak sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan tadi yang saya tangkap dan kurang dari level minimum yang ditentukan ya Pak Fitra. Jadi ketika memang di dalam fitur tersebut contoh kita kurang di bagian profesional ya. Jadi nanti kita akan diarahkan di pelatihan yang memang direkomendasikan oleh PMM terkait dengan kompetensi mana yang memang kita kurang dan apakah mendapatkan sanksi ataupun kalau kita bilang sebabnya apa kalau nggak nyelesain ini itu nggak ada. Jadi ketika memang kita mengisi refleksi kompetensi ini Bapak Ibu tidak akan mempengaruhi dari rapor pendidikan ataupun rapor mutu di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi ketika memang kita kurang berarti kita harus asah lagi untuk mengikuti kegiatan tersebut ataupun yang ada di PMM Bapak Ibu sekalian. Selain itu Bapak Ibu bisa memberikan ataupun mempelajari dari materi-materi yang direkomendasikan oleh PMM supaya kompetensi Bapak Ibu terjalin ataupun memiliki kompetensi yang diharapkan Bapak Ibu. Itu mungkin saja dari saya Pak Fitra. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Yansah untuk Bu Irawatinya. Oke, terima kasih tadi Pak Hendro. Bagaimana Ibu Irawati sudah hadir? Sudah, tadi terpental Pak. Siap. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan tentang perbaikannya kurang jelas ya.
Jadi Ya, begini betul. aja Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika disuruh apa namanya ketika aksi nyatanya muncul notifikasi perbaikan, kalau memang apa namanya kurang jelas atau secara umum terlalu umum, Bapak Ibu cek kembali aja tagihan yang diminta. Tagihan yang diminta apabila Bapak Ibu merasa saya ini sudah lengkap tagihannya tidak apa-apa ajukan banding aja. Diajukan banding karena itu nanti yang validasinya langsung dari tim PMM Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya itu validator. Validator itu bisa jadi dari guru penggerak, dari praktisi pendidikan dan lainnya yang memang diundang oleh pihak PMM untuk melakukan kurasi aksi nyata. Jadi tidak masalah kalau misalnya ini terlalu umum aksi nyatanya. Itu bisa Bapak Ibu langsung ajukan banding. Kalau memang Bapak Ibu ada kendala, itu bisa menghubungi saya langsung juga boleh, karena nanti terbuka kesempatan untuk kita langsung tanyakan ke pihak PMM. Karena kami dari Ruang Literasi Guru Indonesia, seperti Pak Isan bilang di awal, itu punya kesempatan dari 307 komunitas untuk perpanjangan tangan dari PMM tentang materi-materi PMM dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada kendala sertifikat apa namanya aksi nyatanya tidak divalidasi sudah lama sekali, itu juga boleh menghubungi kami. Demikian Pak. Terima kasih Bu Irawati. Mantap tadi untuk sesi ini. Mungkin cukup 2 pertanyaan Pak Isan atau boleh nambah 1 pertanyaan lagi? Kita nanti 10 menit terakhir kita ada proses Bapak. Oh iya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan masih diperbolehkan. Oke, siap. Sedikit tambahan untuk yang tadi Pak Fitra tentang masalah kurasi itu, kebetulan kami sama Bu Ira juga mendapat kesempatan yang sama kemarin. Untuk yang memang ditolak dan kurang jelas instruksinya apa atau umpan baliknya apa dari kurator itu, boleh Bapak Ibu cek kembali apakah yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan tagihan atau ada instruksinya. Jadi misalkan bentuk umpan baliknya itu sudah sesuai nggak ada, karena kan bentuk umpan balik itu ada yang bebas, kita yang membuat pertanyaan sendiri, ada yang memang ditentukan. Ya, jadi tolong disimak lagi. Jadi saya kan untuk topik yang disampaikan oleh Pak Fitra tadi, saya tidak melihatnya karena memang seperti tadi itu kan lebih ke jurusannya Pak Fitra di BK ya. Cuman bisa dilihat kembali kalau memang sesuai, yakin sudah sesuai dengan instruksi yang ada seperti yang disampaikan oleh Bu Ira, bisa dicoba naik banding ke langsung di PMM-nya, karena memang itu tidak semua dari guru, unsur guru, ada praktisi pendidikan, bahkan ada dari BGP dan BPMP yang menjadi kurator atau validator aksi nyatanya. Nah, itu dari saya. Si Pak Saparudin ya. Makasih Pak. Jadi mungkin sama Bu Ira ya. Jadi kalau untuk yang aksi nyata di PMM itu saya ada beberapa itu mungkin dari tahun 2021. Itu belum selesai karena memang tidak ada keterangannya bagian mana yang harus diperbaiki. Jadi saya cuma belajar tanpa melakukan aksi nyata. Karena tadi Pak, karena tadi kebingungannya di tengah-tengah tadi mungkin deskripsinya atau refleksinya atau umpan baliknya bagian mana yang harus kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, rasanya kita sudah mengikuti instruksi yang ada. Mungkin tadi kata Bu Ira tadi, coba diperhatikan refleksinya minta. Tapi kalau dulu Pak, Ibu Ira mungkin untuk refleksi itu kan biasanya kita upload dulu, kita minta umpan balik dengan teman tentang aksi nyata tadi. Nah kalau sekarang kayaknya agak beda, ada yang memang kata Bu Ira tadi mungkin bisa langsung umpan balik dari teman atau lewat WA, itu mungkin agak beda ya Pak. Karena saya udah nggak ngikutin lagi untuk aksi nyata, karena mungkin aktivitas juga. Tapi saya tertarik untuk menyelesaikan tadi karena saya punya 5 topik yang sudah selesai, tapi 5-5-nya belum ada sertifikat.
Terima kasih. Ada ininya Pak Diansyah, maksudnya ada keterangannya di situ yang tidak keluar sertifikat perlu perbaikan atau gimana? Semuanya perlu perbaikan. Oh ya. Satu lagi Bapak Ibu, tadi ada di chat di WA, berapa orang sih umpan baliknya gitu kan? Di situ ada rinciannya Bapak Ibu. Ada rinciannya berapa orang minimalnya ada. Makanya telaah baik-baik gitu Bapak Ibu. Benar sekali, Bu Ira. Izin menambahkan sedikit, Bu Ira. Ini pengalaman berkaitan dengan aksi nyata. Kebetulan kalau saya dari beberapa yang saya buat aksi nyatanya, alhamdulillah sekali mengerjakan itu langsung diterima Pak Herwansyah. Gitu ya. Kita mungkin dulunya ada kebingungan apakah ini umpan balik setelah dibagikan itu atau umpan balik pada saat kita berbagi praktik baik kita ataupun berkaitan dengan aksi nyatanya. Itu umpan balik yang dimaksud bukan umpan balik setelah kita upload kemudian kita minta respon dari teman yang lain, bukan itu. Ya, itu kadang keseringan ya, itu untuk berbagi saja boleh gitu. Bukan yang dari PMM sudah karyanya sudah sangat bagus, sudah baik, sangat menginspirasi, bukan itu yang diperlukan. Tetapi umpan balik secara langsung dengan audiennya, baik itu guru maupun peserta didik. Nah, umpan baliknya itu sangat sederhana sekali. Boleh secara lisan, boleh menulis gitu ya, boleh menggunakan aplikasi. Misalkan kayak WA kan aplikasi juga ya, Google Form aplikasi, kemudian Padlet juga aplikasi. Hasil sederhana saja itu juga ini kan, saya pengalamannya kebetulan saya gunakan ClassPoint, jadi PowerPoint saya, materi saya ada di sana, guru-guru yang lain bisa mengakses, kemudian masukkan kode langsung menjawab di situ. Materi itu saya tinggal di screenshot udah jadi, gitu. Apapun jawaban mereka, masalah jawaban audiennya tepat atau tidak tepat itu nggak ngaruh dengan kita. Yang penting kita sudah melakukan refleksi, gitu. Itu yang dilihatnya. Dan alhamdulillah saya sekali mengupload langsung keterima kebetulan ya. Seperti itu pengalamannya Pak Herwansyah. Baik, Pak Ihsan, terima kasih. Jadi udah ketangkap sekarang. Ternyata memang umpan baliknya yang salah. Karena selama ini kita nunggu dulu, Pak. Nunggu di pos, baru ada umpan balik, baru mungkin kita screenshot, kita masukin untuk perbaikan. Ternyata memang mungkin rata-rata di situ, Pak, ya yang salahnya. Belum lihat dari segi yang lain, Pak. Terima kasih, Pak. Sangat menginspirasi mungkin untuk guru-guru yang lain juga. Untuk aksi nyatanya, mungkin kita setelah ini akan kejar-kejaran untuk menyelesaikan aksi nyata dan tetap fokus pada PMM. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau memberikan pertanyaan atau kita tutup? Ini bagaimana kita, Pak Ihsan? Ini kayak ada nambah lagi Pak Ensa ini. Di kolom chat atau terakhir di... kayaknya ya. Ada yang boleh? tangan. Terakhir ya? Ya, terakhir. Oke, silakan. Ada yang resen ya? Di kolom chat, Pak. Oh, di kolom chat, boleh. Bertanya itu Bu Irmayanti kayaknya ya. Bu Irmayanti. Oke, untuk Bu Irmayanti. Waktu dan Pak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu untuk bertanya. Saya mau bertanya masalah validasi ini, persyaratan untuk kita lolos aksi nyata untuk kolaboratif itu Ibu Ira. Syaratnya bagaimana cara kita untuk mengupload misalnya PPT-nya itu ya. Misalnya di dalam satu ruang itu kan kita sudah melakukan misalnya tentang penyebaran kurikulum merdeka. Misal di dalam satu ruang itu kita secara bergantian, maksudnya sekalian gitu. Beberapa PPT, misalnya bergantian beberapa orang. Nah, yang saya tanyakan adalah adakah maksimal atau minimal jumlah daripada yang ikut berkolaborasi dan dia memiliki PPT yang sama. Itu cara memasukkan aksi nyatanya bagaimana begitu Bu, agar bisa lolos validasi. Nanti kan kalau misalnya aksi nyatanya itu untuk umpan baliknya nanti kan berbeda-beda. Misalnya yang punya saya akan berbeda, akan diisi oleh guru yang lain, dan demikian juga yang lainnya. Nah, yang saya tanyakan masalah PowerPoint-nya di sini, Bu. Apakah memang tidak boleh sama? Apakah berbeda-beda? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mic-nya Pak Herwansyah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irmayanti. Tadi pertanyaannya menarik sekali tentang syarat untuk upload PPT yang kolaboratif. Nah, jika ada kegiatan mungkin dilaksanakan bersama-sama dan kita mengisi materi secara bergantian, itu adakah syarat-syarat tertentu? Mungkin bisa dijawab ini oleh panelis kita, silakan. Bisa Pak Ihsan terlebih dahulu mungkin. Pak, tolong. Baik. Mungkin langsung saja ya Pak Herwansyah, Bu Boleh. Irma. Jadi di sini kita boleh kolaboratif Bapak Ibu ya, boleh bersama dengan kawan-kawan. Tapi dalam artian begini Bapak Ibu, maknanya kolaboratif itu kan kita akan membagi, kan materinya kan banyak itu. Kan ada slide-slide yang kita sampaikan, kemudian ada rekan yang lain sampaikan. Kalau di PPT-nya di awal PPT itu kita bisa membuat misalnya kayak kami nih, kayak punya kami di flyernya itu kolaboratif itu beberapa orang tidak masalah. Tapi nanti ada salah satu foto yang menampilkan memang ibu yang sedang menjadi pematerinya. Ini salah satu slide-nya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya materi PPT itu kalau kita pun nggak semuanya masukkan boleh. Misalnya kita slide-nya itu sampai 20 karena kita kolaboratif ya. Tidak masalah, kita yang penting sama persis artinya di sini misalnya Ibu tidak menyebutkan kolaboratif. Itu di flyer awal itu, di spanduk awal itu misalnya Ibu Nurmalia ini, gambarnya Bu Nurmalia. Itu nampak oleh Bu Nurmalia. Tapi nanti ternyata ketika kita cek ini punya Bu Irma. Jadi kalau memang Ibu mau kolaboratif, tampilkan, munculkan berapa orang di situ. Memang tidak ada minimalnya Bapak Ibu. Tapi kan kita bisa menginikan sendiri. Misalnya materinya 20 slide itu kan nggak mungkin yang 6 orang atau 7 orang. Jadi kita sesuaikan aja di PPT-nya. Kemudian foto-foto kegiatan boleh mungkin karena sama, tapi di umpan baliknya tentunya kan berbeda nanti. Jangan umpan balik misalnya pesertanya itu 20 orang. Minimal diminta itu bisa jadi 3 orang. Jadi mungkin untuk Bu Irma ambil 3 orang pertama, kemudian Bu Nurmalia nanti ngambil 3 orang lagi gitu. Jadi ketika di validator itu tidak, orang ini tahu, kita tahu Bu, kita tahu mana yang kolaboratif, mana memang Ibu misalnya mohon maaf, ini numpang punya orang gitu. Malah pernah kejadian Bapak Ibu, PPT-nya bukan misalnya Ibu tempat tugasnya di Aceh, PPT-nya itu ada yang dari Jawa Barat. Begitu, itu pernah pengalaman Pak Safar ya. Jadi banyak pengalaman ketika kami melakukan validator kan Bapak Ibu ini pengalaman sendiri dengan Pak Safar. Kami Bapak Ibu ketika memvalidasi itu asalkan sudah sesuai nih, insya Allah kami luluskan gitu. Itu yang pengalaman kami 2022 bertugas. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali ya tidak bisa. Cuma di 2022 itu nggak muncul Pak Safar ya penelaahnya ya. Nggak muncul. Tapi kalau sekarang itu udah muncul siapa sih penelaahnya yang kurasnya. Jadi gitu Pak. Itu Irma Yanti penjelasannya. Semoga mampu menjelaskan ya, mampu. Iya ya. Oke, mantap sekali. Terima Baik kasih Bu Ibu, terima Irawati. kasih Ibu. Gimana Ibu Irma? Baik Pak, Alhamdulillah sudah dapat dipahami. Jadi saya rasa kalau satu itu mungkin bisa 4 Pak ya sampai 5 orang. Tapi kalau di atas itu mungkin sudah boleh ke topik yang lain mungkin ya seperti itu. Terima kasih ya Bu Ira atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Oke, sama-sama Bu. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu tadi pertanyaan pamungkas dari teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Saya selaku moderator mohon maaf atas kegiatan ini. Apabila selama saya membantu acara ada kesalahan, saya akan kembalikan lagi ke MC kita tadi, Pak Safarudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Yansyah atas memandu panduan kegiatan ini, sehingga saya simak tadi walaupun ada tektokan dari narasumber dalam menjawab,
ini sangat seru, walaupun awalnya harus dipancing untuk bertanya, namun dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul lagi rasa penasaran dari para peserta. Semoga kegiatan kita hari ini walaupun singkat dan agak ngebut tadi ya, narasumbernya juga agak ngebut, namun ini bukan yang terakhir akan yang kita laksanakan. Insya Allah kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Jadi nanti di grup silakan Bapak Ibu sampaikan apa yang ingin Bapak Ibu pelajari. Jadi kami di sini akan memfasilitasi baik dari narasumbernya, jika memang kami tidak mampu akan berusaha juga disiapkan sesuai dengan rekomendasi dari Bapak Ibu, sehingga ruang komunitas kita ini dapat berjalan dengan baik. Itu harapannya. Ini berhubung waktunya, gimana Pak Ihsan? Ada Kita ada post-test sebentar. ada post-test lagi. Ya. Ya, silakan Pak Ihsan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan nanti oleh moderator atau hostnya, kita lakukan post-test terlebih dahulu. Kita menggunakan quizzes ya. Kita quizzesnya sebentar ya. Saya izin share screen. Boleh Bapak Ibu langsung buka quizzesnya? Boleh dari handphonenya. Oke, saya share screen kodenya. Sumbernya ya. Nah, di sini langsung ketik joinmyquiz.com. Kemudian di sini saya dikenakan dulu. Oke, di kolom chat sudah ada. Kemudian masukkan kodenya 492246. Pak, copy saja Pak ininya Pak, ini kode. Linknya sudah, kodenya ya. Link sudah ada di situ. Kodenya 492246. Kami harap semuanya bisa ikut post-test untuk pemberian sertifikatnya nanti seperti itu Pak Indro ya. Jadi nanti ketika memang nilainya yang paling besar nih kayaknya Pak, ini harus dikasih pulsa nih kayaknya Pak. Lapor nih. Boleh, boleh. Oh, ini langsung ada skor ya. Kita akan hubungi nih yang langsung nomor HP-nya ya. Pak Ihsan ini langsung ada skor ya. Iya, ini siapa cepat dia langsung dapat skor dulu. Siapa cepat-cepat gitu ya, nanti baru ada tambahannya. Udah langsung dapat top up-nya ini dari kuisnya. Dengan ini Pak. Oke, kita tadi ada 40 sekian ya, ini udah masuk 20-an. Mungkin kalau misalkan sudah, kita tunggu 2 menit lagi Bapak Ibu untuk bergabung. Kita tunggu 2 menit lagi baru kita mulai. Silakan. Ini namanya, ini yang satu ini nggak ada namanya. Namanya kodenya dimasukin. Itu kayaknya yang menang nanti itu Pak kayaknya. Yang menang itu ya. Oke, kayaknya bisa langsung kita mulai ya. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari sekarang.
suaranya Pak Yansa ini besar kali bacanya ya. Masih dipimpin sama Bu Malah Hayati ya. Aisan itu yang silang di atas itu, yang di bawah air itu disilang aja Pak, itu biar nggak itu. Ini dikejar sama Pak Mitra ini. Kalau di atas dikit Pak itu. Karena Pak yang bawahnya. Kenal itu yang Prabu Muli itu kenal kayaknya. Yang juara satu kayaknya kenal itu ya. Yang kotor itu nggak sama sekali nggak akan bergerak. Kalau udah pecet-pecet gini nih nggak mau keluar kayaknya dari webinar ini Pak Isan. Udah lupa ini tadinya mau ini kapan keluar ini nggak jadi ya. Oke. Ayo semangat Pak Ferdi. Bertahan kayaknya kuat Pak kayaknya. Oke, waktu kita 1 menit lagi Bapak Ibu. Setelah itu untuk prosesnya kita akhiri 1 menit lagi, 40 detik lagi. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat siapa sang juaranya ya. Ini sang juaranya ini dicatat Pak Endro ya. Tapi kalau tuan rumah nggak asik Pak dia. Nggak asik ya. Kita lihat dulu. Di bawah Pak Safar ya diambil. Oke. Nah, di sini juara pertamanya ada Pak Safarudin disusul sama Ibu Malayati dan Ibu Irmayanti. Selamat untuk yang sang juara, semuanya guru hebat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Boleh Pak Isan nanti dibagi ya yang kuisnya. Mikrofon Pak Safar. Mic-nya Pak Safar. Terima kasih Pak Isan atas post testnya. Jadi di sini akan terasa kita sebagai guru saja di saat di akhir pembelajaran ada hal-hal seperti ini, jadi semuanya semangat ya. Begitu juga hal ini juga pasti bisa kita terapkan pada peserta didik kita di dalam kelas. Jika memang tidak ada HP di siswanya, boleh pakai mode kertas untuk kuis Pak Isan ya. Pakai barcode itu kan lebih seru lagi, anak-anak juga langsung bisa berpartisipasi. Itu pernah saya lakukan gitu di saat menjadi guru dulu. Ya, ya.
Terima kasih Pak Isan. Ini semoga kita bermanfaat untuk ujung acara kita ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atas kelancaran kegiatan kita. Sebelum menutup, saya ada satu pantun, walaupun ini tidak bisa menutup semuanya. Jalan-jalan ke Samalanga. Tidak lupa untuk beli tomat. Terima kasih atas partisipasinya dan terus fokus dalam menyimak. Dari Samalanga semua kayaknya. Ya, Samalanga. Saya walaupun tidak di Samalanga lagi, pernah di Samalanga Pak Ensyah. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini saya akhiri. Silakan Pak Hendro dipandu untuk foto bersama. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro, Pak Hendro, izin Bu Nuslitanya kemana? Buka kamera semuanya Bapak Ibu ya. Apa nih? Oke Bapak Ibu, 1, 2, 3. Luar biasa. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Boleh keluar ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu saya beritahu untuk sertifikat ya Bapak Ibu nanti akan dikirim melalui apa namanya WA Bapak Ibu atau Gmail Bapak Ibu ya. Tidak ada link khusus karena ini webinar Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami hubungi di WA Bapak Ibu yang sudah tertera di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kami ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.